Puji nama Tuhan. Mula pertama saya mengucapkan kepada kita semua yang sudah hadir, selamat sore dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena penyertaannya yang luar biasa sudah membawa kehidupan kita bersama saat sore hari ini berada di dalam rumah Tuhan. Sebabnya itu mari, seberapa kita yang sudah ada saat hari ini, kita mau bawa kehidupan kita biar masuk dalam hadirat Allah. Segera kita akan memulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita naikkan pujian yang berkata, kasih karuniamu buatku hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri. Buatku hidup, buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih dalam tanganmu. Ku yakin pasti akan janjimu. Ku terima segalanya daripada dalam bimbinganmu, dalam tangan kasihmu, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih karuniamu buatku hidup. Amin. Kasih karuniamu, banyak kasih karunia buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu, kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karunia, kasih karuniamu buatku berharga, buatku berharga. kasih karunia, Kasih karunia
ku hidup sekarang. Ku hidup sekarang dalam tangan-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang. Ku hidup sekarang dalam tangan-Mu. Ku yakin pasti Kita naikkan satu tangan kita kepada Tuhan. akan janji. Biar setiap pujian ini, Ku terima setiap kata pujian ini segalanya daripada-Mu. haleluya, Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang dalam tangan-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. biar musik perlahan menyanyikan pujian ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Masing-masing kami datang kepadamu Tuhan, bersekutu bersama di dalam satu persekutuan petang hari ini, menghargai kasih karunia Tuhan yang masih berlaku bagi kami semua. Sungguh Tuhan, hidup kami yang ada jika tanpa Tuhan, maka sia-sia adanya Tuhan. Hidup kami berharga hanya karena kasih karunia-Mu. Hidup kami seharga dengan korban-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mengorbankan diri-Mu, Engkau yang sudah menebus kehidupan kami. Patut hati kami bersyukur saat petang hari ini di hadapan Engkau Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih karunia Allah yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami bersama. Sehingga lewat kesempatan saat hari ini Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh bersekutu beribadah kepada Engkau Tuhan. Kenallah kerinduan kami masing-masing Tuhan. Kenallah kebutuhan kami. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh kami dahaga hari-hari ini Tuhan. Kekuatan kami hanya lewat firman Allah. Kekuatan kami hanya bersumber lewat urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebabnya bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Bekerjalah, berhadiratlah di tengah-tengah persekutuan kami. Sehingga semua kehadiran kami
dapat dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Sebelum lebih lanjut kami beribadah kepada Engkau Tuhan, lebih dulu kami mohonkan perdamaian dari Tuhan. Ampuni kami, perdamaikan kami, banyak kelemahan, kekurangan, cacat celah, noda dan dosa kami manusia Tuhan. Perdamaikan kami, basuh kami dengan darah-Mu, sehingga kami boleh layak menghampiri Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua, lengkapi kami dengan kekuatan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami melayani sesuai dengan dorongan kuat kuasa daripada Allah. Sampai kepada hamba-Mu sebentar Tuhan, dalam penampilan berita firman Allah. Lengkapi hamba-Mu dengan otoritas kuasa Allah, sehingga hamba-Mu boleh leluasa menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan itu yang menjadi kebutuhan kami semua di hari-hari terakhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh tempat ini, seluruh alat musik yang kami gunakan, apapun itu Tuhan, semua biar dalam pengaruh kuat kuasa urapan Allah semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian umat-umat ketebusan-Mu, sekiranya masih dalam perjalanan mereka, tangan kasih-Mu kiranya juga menuntun mereka semua Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Untuk kami boleh sama-sama memuliakan, mengagungkan nama daripada Tuhan saja. Segala pekerjaan iblis setan, intimidasi dari kuasa si jahat, dalam bentuk apapun itu yang seringkali mengganggu, merongrong ibadah kami, bersatu hati kami tolak, hancurkan, kami patahkan dengan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa, menyalur dan membungkus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan seluruh rangkaian ibadah kami, dan kami alaskan, kami tabiskan di dalam satu nama yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kembali dari tempat ini saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore dan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena anugerah Allah yang besar, masih boleh membawa kehidupan kita sampai detik hari ini. Kita boleh bersekutu bersama dalam satu kesempatan yang indah. Untuk kita boleh menghargai begitu Tuhan mengasihi kita, memberikan kita jalan yang terbuka, sehingga kita masih boleh berhimpun satu sama yang lain di dalam rumah Tuhan. Saya pun juga menyapa buat seluruh kehidupan yang mengikuti ibadah ini secara online, yang berada di rumah. Tetap semangat, tetap yakin dan percaya kuasa Allah tak terbatas. Dia sanggup mengerjakan dimanapun kehidupan kita berada, asal kita selalu yakin dan percaya akan kuasa Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari segera kita naikkan pujian bagi Tuhan, pujian yang penuh dengan sukacita. Ku mau di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana. Di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, mari dengan penuh sukacita sama mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kuasanya mereka memberi
berperang sambil bersorak. Katakan, hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Mari, hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Haleluya. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Haleluya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Biar satu kerinduan kita bersama, kita mau di sana. Satu ketika sangkakala Allah dibunyikan, maka sekalian kehidupan kita boleh dihimpunkan juga bersama-sama dengan Tuhan di satu tempat yang penuh dengan kemuliaan. Satu pujian lagi kita menaikkan bagi Tuhan. Kita persiapkan bejana hati kita, biar kebenaran firman Allah yang akan mengerjakan setiap kehidupan kita, membawa kehidupan kita, membawa hati kita untuk hari-hari ini semakin berharap sungguh kepada pribadi Tuhan yang kita yakini dan percaya hanya Dia yang sanggup menopang dan menolong kehidupan kita di masa-masa
sukar dan sulit hari-hari terakhir ini. Tidak ada pertolongan kita, tidak ada harapan dan sandaran kita yang sesungguhnya kecuali di dalam firman Allah, kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita bersama untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Satu pujian, melayani lebih sungguh. Dari atas ini pujian, maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakku, melayani lebih sungguh. Katakan, aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Padaku melayani lebih sungguh. Dari atas pujian ini kita naikkan bagi Tuhan. Maukah kau jadi roti Sekali lagi dengan kasih Tuhan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi melakukan kehendakku, melayani Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani Yang mau mengangkat lebih tangannya. sungguh. Haleluya. Melayani
yang lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani dengan lebih sungguh. dengan lembut pujian ini melayani. Mari pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita satu dalam doa. Tundukkan kepala kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami yang boleh kami rasakan. Sampai pada saat sore hari ini kami kembali datang dalam rumah menikmati kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan berlakukan bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan punya rencana bagi setiap kami yang hadir sore malam hari ini. Tidaklah mungkin setiap orang yang datang tidak ditarik oleh Bapa. Karena firman-Mu berkata, seorang pun yang mau datang kepadamu harus ditarik oleh Bapa sendiri. Maka hamba yakin sore hari ini semua yang datang adalah karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana, karena Tuhan punya maksud lewat firman Allah sebentar. Sebabnya Tuhan, hamba hanya mohon belas kasihan-Mu agar Engkau berbicara melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Berkata-kata sehingga apa yang hamba perkatakan dan ucapkan semua seperti yang Tuhan kehendaki. Salut dan tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Dari segala yang jahat, dari segala kuasa kegelapan, dari maut roh-roh penguasa di udara, roh najis yang mau mengganggu hati, pikiran, perasaan kami. Kami panggil nama Tuhan berkuasa, patahkan, hancurkan, usirkan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus berkuasa menghancurkan dan menghalaukan semuanya. Darah-Mu salut dan tutup bungkus kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah roti hidup itu turun dari surga dan air hidup itu mengalir, membasahi dan memuaskan setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dari tempat ini saya sampaikan kepada kita semua selamat sore. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua yang sudah boleh kembali berada di dalam rumah Tuhan. Untuk kita akan melanjutkan studi kita dalam Injil Yohanes pasal 6. Jika kemarin kita sudah sampai ayatnya yang ke-40,
Sekarang kita akan melanjutkan dari ayat 41 sampai 44. Segera saja kita membuka Alkitab kita dan catatan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, hari demi hari Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan. Namun memang rasanya enak juga kalau duduk khotbah itu ya. Lama-lama jadi dari yang tidak biasa jadi nyaman. Karena rupanya enak kalau duduk. Ya, apalagi kalau studi, kalau minggu. Jadi enak aja udah karena kebiasaan. Ya. Jadi puji Tuhan sudah lebih baik, sudah banyak perubahan walaupun memang masih banyak pengobatan yang harus dijalani. Tapi saya bersyukur semakin hari semakin Tuhan beri kekuatan. Dan kita doakan juga Ibu Rohani yang saat ini berada di Singapura. Kita doakan supaya Tuhan beri kekuatan kepada orang tua rohani kita selama berada di sana dengan apa yang Tuhan percayakan. Ya. Jadi mari kita segera akan membaca dalam Yohanes 6 ayat 41 sampai 44. Jadi sesudah Yesus berbicara, akulah roti hidup, kemudian dia katakan kepada mereka, kamu sudah melihat aku tetapi kamu tidak percaya. Orang-orang Yahudi ada di situ rupanya. Jadi orang-orang Yahudi ini ada di mana Yesus ada. Ya, jadi ini sesuatu yang menjadi tanda tanya besar bagi saya. Mereka ini orang-orang tidak percaya. Mereka adalah orang-orang yang menentang Yesus, menentang firman kebenaran. Mereka tidak punya satu keyakinan apapun kepada Yesus. Tapi di mana Yesus ada, mereka ada di situ. Nah ini yang sering kali kita hadapi dalam perjalanan kerohanian kita, di dalam pelayanan kita. Mungkin dalam pelayanan kita itu memang banyaklah kekurangan. Jika Yesus saja yang begitu sempurna masih saja dicela, masih saja dicari-cari kesalahannya dalam pelayanannya, apalagi kita ya. Nah, orang Yahudi ini ada di mana Yesus ada dalam pelayanan dan tujuan mereka bukan untuk mencari firman, karena mereka sama sekali tidak mencari firman. Mereka ingin menentang kebenaran. Nah, jadi dalam hidup kita tidak bisa memang berusaha untuk semua orang yang kita layani akan senang dengan pelayanan kita, akan senang, akan cocok dengan cara kita melayani, dengan firman yang kita sampaikan. Selalu saja kita harus menerima kenyataan di dunia ini, bahwa di mana kita berada, di situ ada pertentangan yang terjadi. Mungkin bukan dari kitanya, tetapi memang ada utusan-utusan seperti dari 12 murid ada saja Yudas di sana. Yang mereka tujuannya memang untuk memproses kita sebenarnya. Sehingga kita jadi lebih rendah hati dalam pelayanan kita. Bagi saya, orang-orang Yahudi ini yang digambarkan dalam Yohanes 6 ayat 41 sampai 44. Ini mereka adalah proses, adalah duri. Di luar duri tubuh jasmani, yaitu sakit. Mereka adalah duri yang ditujukan untuk membuat kita semua mengerti akan pentingnya mempercayai dan meyakini firman Allah lebih daripada yang lain. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang menentang firman. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan firman Allah. Mereka ada di mana Yesus ada. Ya, jadi kita ini harus banyak bergumul hari-hari ini. Bukan untuk menyenangkan manusia. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan pelayanan kita. Sebab itu Yesus katakan kepada mereka, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Tujuannya jelas, bukan untuk menyenangkan manusia. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, itu tujuan pelayanan kita. Karena di mana kita ada, di situ ada orang-orang yang bertentangan dengan kita. Dan tujuan mereka ada di situ justru semakin membuat kita yakin, membuat kita teguh kepada firman Allah. Bahwa hanya firman yang bisa memberi kita kekuatan. Hanya firman yang bisa menolong kita. Ya, kita tidak bisa berharap kepada semua manusia yang ada di sekitar kita.
Karena manusia bisa berubah dengan cepat. Ya, manusia bisa bertentangan dengan kita hanya dalam satu kata mungkin. Dengan satu ucapan seseorang bisa berubah hatinya terhadap kita. Itu bisa terjadi. Dan itulah memang keadaan di dunia ini, saudara. Sebab itu tidak bisa kita menggantungkan harap kepada manusia. Hanya dengan satu kata manusia bisa berubah. Ya. Nah, apatah lagi jika memang jelas-jelas orang itu atau pribadi-pribadi itu ada bersama dengan kita, bukan untuk mendukung mungkin, tetapi untuk justru menjadi proses bagi hidup kita. Mereka ada di sana untuk membuat kita lebih rendah hati dan mengerti akan rencana Tuhan. Dan berharap, bergantung kepada firman dan tidak menyenangkan hati manusia. Saya jadi sadar dengan adanya orang Yahudi di tengah-tengah Yesus. Mengikuti Yesus kemana Yesus pergi melayani. Tujuan pelayanan itu jadi semakin jelas. Bukan untuk manusia kita melayani, tapi untuk Tuhan. Kita baca ayat 41. Silakan. Yohanes 6 ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? 43. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Teruskan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Teruskan. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Lihat dari ayat 41 sampai 44. Apa yang Yesus nyatakan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan mereka. Tapi memang pada dasarnya manusia ini atau orang-orang ini memang namanya mereka tidak percaya kepada kebenaran. Maka itu kalau kita melayani ya, jangan senangkan manusia. Mau kita senangkan bagaimanapun manusia itu, tetap ada saja orang-orang yang akan tidak suka dengan kita. Karena itu jangan senangkan manusia dalam pelayanan. Orang-orang seperti orang Yahudi ini akan ada. Akan ada dimanapun kita pergi. Dan kita tidak bisa menghapus keadaan ini selama kita tinggal di dunia. Kita tidak bisa berkata, Tuhan saya mau semua orang ketika saya melayani, orang akan senang dengan apa yang saya kerjakan. Tidak. Kita sudah harus siap dengan situasi dan kondisi bahwa ada pertentangan nanti itu. Tetapi justru itu baik bagi kita, menyadarkan pelayanan kita, cara kita melayani, cara pandang kita terhadap bagaimana kita bekerja di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tidak berusaha, bagaimana supaya orang itu senang ya dengan saya. Aduh, bagaimana ya supaya orang itu tidak tersandung ketika saya melayani. Kalau kita hanya sibuk untuk mencari tahu bagaimana supaya orang itu tidak tersandung, bagaimana supaya orang itu senang, maka tidak akan pernah kita menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan Yesus sudah jelas berkata, tidak seorang pun datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Tujuan kita sudah jelas kepada Dia. Dan harus ditarik oleh Bapa. Jadi jelas bahwa apa yang kita kerjakan tidak untuk manusia itu. Nah, coba kita baca Galatia 1 ayat 10. Apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus dalam tujuan pelayanannya, pendiriannya. Nah, itu yang harus juga menjadi pendirian hati kita. Supaya apa? Supaya jangan kita menjadi lemah ketika ada orang tidak suka dengan cara kita mungkin melayani, kita kemudian jadi down. Aduh, kenapa ya? Saya sudah berusaha, tapi kok orang itu tidak suka. Mungkin dia hanya satu orang, hanya dua orang. Tapi kenapa keadaan orang itu mempengaruhi hati kita? Karena kita berusaha senangkan orang itu. Yang mana tidak perlu. Yesus tidak berusaha menyenangkan orang Yahudi. Walaupun dia tahu orang Yahudi itu selalu ada bersama dengan dia. Ikut dia. Dia juga tahu kalau mereka selalu menentang dia. Tapi di mana Yesus pergi memberitakan firman, dia tidak pernah berusaha menyenangkan orang Yahudi. Terserah orang Yahudi itu mau tersinggung atau tidak. Orang ahli Taurat, orang Farisi itu tersinggung atau tidak. Bukan urusannya. Karena memang bukan itu tujuan dia melayani. Bukan untuk menyenangkan mereka. Tetapi untuk Tuhan. Apa yang Bapaknya sudah tetapkan untuk Yesus kerjakan. Itu yang dia kerjakan.
Karenanya hati kita tidak terganggu. Ketika ada orang mungkin dalam pelayanan kita 1-2 orang tidak suka, kita tidak terganggu hati, lalu kita down. Aduh bagaimana ya, saya sudah berusaha tapi kok dia tidak menerima. Di saat sesungguhnya ada begitu banyak orang yang mungkin telah mengalami kemurahan Tuhan dari pelayanan saudara. Cuma karena fokus kita untuk menyenangkan manusia, kita mengabaikan orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dari pelayanan kita. Ada kalanya memang hati manusia ini ingin berontak, ya kan? Kita ingin marah. Tetapi apa yang akan kita kerjakan nantinya akan berdampak bagi orang lain. Mungkin mereka tidak datang cari firman mereka datang cari firman, mereka datang cari roti hidup. Tapi karena hati kita sudah terganggu dengan orang-orang Yahudi, dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kita sudah lupa menyampaikan roti hidup itu. Meneruskan roti hidup yang menjadi kebutuhan dari begitu banyak orang. Saudara, jangan teralihkan hanya karena ada orang-orang yang tidak senang dalam pelayanan kita. Fokuslah pada senangkan hati Tuhan. Nanti Tuhan akan bekerja. Tidak perlu kita yang turun tangan. Kita Tuhan ajar untuk bagaimana bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, di mana saudara bekerja pun juga sama kiranya prinsip itu. Saudara jangan terpengaruh dengan orang-orang di sekitar tempat kerja saudara yang memang mungkin tidak suka dengan saudara. Saudara kerjakan tugas saudara dengan baik, selesaikan tepat waktu, selalu bertanggung jawab. Karena kalau kita sibuk untuk mengurusi orang-orang Yahudi ini, seperti Yesus, kapan roti hidup itu bisa menolong orang banyak? Kapan firman itu, air hidup itu bisa mengalir? Nah, sebabnya kita harus punya prinsip. Galatia 1 ayat 10. Silakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Maka aku bukanlah hamba Kristus. Dia menyampaikan ini kepada jemaat Galatia yang dia heran melihat jemaat Galatia. Kenapa kamu begitu lekas berbalik daripada Tuhan? Jadi dia melihat orang-orang jemaat Galatia ini, Rasul Paulus lihat begitu mudah hati mereka berbalik dari yang tadinya melayani Tuhan, kemudian berbalik melayani dunia dan manusia. Ada berapa banyak orang yang merasa karena pelayanan itu tidak berkembang, mereka akhirnya menggunakan cara-cara duniawi. Dikatakan dalam ayat 6 Galatia 1, sebelum Rasul Paulus katakan ayat 10, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Tuhan. Apa yang membuat mereka begitu lekas berbalik? Dikatakan yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada jemaat Galatia? Hanya karena ada 1-2 orang, itu mungkin tidak banyak. Tapi mereka begitu banyak seperti orang Yahudi ini bersuara gitu ya. Mempengaruhi. Tapi saya melihat di sini, kalau memang pada dasarnya seseorang itu memang melayani Tuhan, dia tidak akan terpengaruh, tidak akan mudah. Yesus begitu tegas menegaskan kepada orang-orang ini, bahwa kamu pun bersungut-sungut, kepada orang Yahudi ya. Kamu mau bersungut-sungut tentang bagaimana pelayanannya, bagaimana tentang pekerjaannya Yesus itu. Dia bilang percuma. Karena hanya orang yang tarik oleh Bapa yang bisa datang kepadaku. Sebenarnya saudara, apa yang dikerjakan oleh orang ini yang mengacaukan jemaat Galatia?
sebenarnya tidak berpengaruh untuk keselamatan. Tetapi jemaat Galatia ini begitu mudah untuk terseret. Hanya karena ada orang. Ini bukan banyak orang, ada orang. Entahkah satu, entahkah dua. Yang berusaha dikatakan mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Orang Yahudi apa yang mereka lakukan? Di situ orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Mereka selalu menentang kebenaran firman. Di mana firman disampaikan, mereka tidak suka dengan firman itu. Mereka selalu berkata itu salah, itu tidak benar, itu begini, itu begitu. Dan disertai dengan apa dikatakan? Sungut-sungut. Apa itu sungut-sungut? Coba kita lihat definisi dari sungut-sungut itu apa sih sebenarnya. Saudara catat dengan baik ya, saya coba dulu. Nah, sungut itu disebut juga dengan menggerutu. Orang yang menggerutu kemudian comel dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Orang yang dikatakan bahkan di sini. Orang yang suka menggerutu seperti misalnya kalau dia sesudah tawar-menawar lalu tidak sesuai dengan yang dia mau, dia ngomel kan. Comel di belakang, dasar penjual. Barangnya lebih murah yang di sana. Barangnya jelek biasa saja, harganya mahal. Nah itu orang bersungut-sungut. Kira-kira begitu ya. Tapi pada akhirnya dia beli juga. Barangnya jelek. Banyak yang lebih bagus di sana Pak. Di toko sebelah sana bagus dia punya celana. Bapak punya ini barang biasa saja. Kasih murah-murah lah Pak. Bapaknya bilang tidak bisa Bu. Ini sudah harganya. Bapak ini. Saya sudah langganan. Padahal baru muncul. Habis itu ngomel lagi. Aduh kemahalan Pak. Tapi akhirnya dibayar juga. Orang bersungut-sungut. Ya, itu seperti orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki ini. Nah, apa nanti firman Tuhan katakan tentang sungutan ya? Tentu ada hal yang Tuhan nyatakan tentang hal itu. Tapi perhatikan dengan baik. Orang-orang ini hanya berusaha untuk mengganggu. Sebenarnya tidak ada dampak yang mereka sampaikan itu, tidak ada kebenaran di dalamnya. Sungutan mereka, perbantahan mereka tidak mengandung kebenaran. Ingat. Orang-orang seperti ini yang mengacaukan jemaat Galatia, yaitu seperti orang Yahudi, orang Farisi, Saduki, mereka tidak memiliki kebenaran. Ingat, kebenaran tidak disampaikan dengan sungutan. Itu sudah hal yang mutlak dan itu hal yang tidak bisa dibantah. Kalau kebenaran didasari dengan sungutan, itu bukan suatu kebenaran. Sekalipun dia pakai firman Allah. Ingat. Ada orang kadang dengar firman, habis itu dia ngomel. Apa itu firman Allah tadi? Itu tidak jelas itu. Aduh, apa itu kata-katanya mungkin? Tidak betul itu. Yang betul itu firman Allah itu seperti ini. Harus begini cara firman Allah. Harus begini cara penyampaian firman. Tidak boleh itu pelayanan begitu. Wah, kalau sudah kayak begitu. Lalu bicara firman, itu bukan kebenaran. Ingat, tidak ada kebenaran sesudah sungutan. Tidak ada. Kebenaran tidak pernah didasari dengan bersungut-sungut. Yesus tidak menyampaikan firman. Lalu lebih dulu dia bersungut sama bapaknya. Bapak, ini orang Yahudi, ikut terus sama saya. Kasih pindah dulu orang. Baru saya mau sampaikan firman. Tidak pernah Yesus bilang begitu kan. Ada pernah saudara lihat waktu Yesus melayani. Lalu dia bilang kepada orang Farisi dan Saduki. Dia berdoa sama bapaknya. Bapak, usir dulu ini orang Farisi dan Saduki. Mengganggu terus. Yesus tidak peduli. Karena kebenaran tidak didasari dengan gerutu, dengan sungut-sungut, dengan keluh kesah. Tapi didasari dengan ucapan syukur. Nah, sebab itu perhatikan. Kalau ada sungutan, baru ada kebenaran. Itu tidak bisa, baru firman, itu tidak bisa disebut kebenaran.
sekalipun dia pakai firman. Nah, sebab itu perhatikan dengan baik. Orang-orang ini berusaha untuk mengacaukan kamu. Walaupun Rasul Paulus sudah melayani dengan dasar yang baik, dengan kebenaran itu. Tapi mereka tetap terpengaruh. Karena mereka apa? Apa yang jemaat Galatia mau lakukan terhadap orang ini? Mereka mau berusaha senangkan orang ini. Maka itu Rasul Paulus bicara ayat 10. Kalau aku mau senangkan manusia, aku bukan hamba Kristus. Karena Rasul Paulus melihat. Kenapa jemaat Galatia ini cepat berbalik? Karena ada orang-orang yang mengacaukan mereka. Dan jemaat Galatia berusaha untuk menyenangkan hati mereka. Lupa bahwa melayani Tuhan adalah tujuan utamanya. Bagaimana fokus kepada Tuhan adalah yang utama. Tapi mereka mengesampingkan hal itu, akhirnya dikatakan Rasul Paulus, begitu lekas kamu berbalik dari Tuhan kepada manusia. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang bersungut-sungut ini? Bilangan 11 ayat 1. Saya mulai dengan bilangan 11 ayat 1. Jadi kan tadi dikatakan didasari dengan sungutan orang-orang Yahudi ini. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Bilangan 11 ayat 1. Silakan dibacakan. Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ada nasib buruk yang terjadi menimpa Israel. Jadi kalau saudara melihat ya, orang Yahudi ini bersungut-sungut kepada Yesus. Ini adalah mata rantai. Jadi berkaitan dengan apa yang mereka kerjakan di masa lalu. Dan bilangan 11 ayat 1 mengungkapkan, memang bangsa Israel sudah dari dulu suka bersungut-sungut. Sampai ketika Yesus ada pun tetap bersungut-sungut. Nah, teruskan dulu. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Teruskan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Terima kasih, karena telah menyala murka Tuhan di antara mereka. Nah, kalau saudara melihat sungutan ini bukan baru terjadi pada waktu Yesus melayani itu, tapi ternyata memang sudah mendarah daging di dalam Israel. Memang hal sungut-sungut ini saya melihat bisa menjadi mendarah daging. Kalau tidak segera keluarga, ini sudah menyangkut tentang keluarga ya. Saya akan berbicara tentang keluarga. Bagaimana setiap keluarga kita harus dibaharui. Agar sungutan ini jangan turun kepada anak cucu kita. Jangan sampai keturunan kita hidup hanya bersungut-sungut. Karena kalau saya melihat dari zaman dulu sampai zaman Yesus, bangsa ini adalah bangsa yang suka bersungut-sungut. Tidak putus sungutannya. Sampai Yesus pun masih bersungut-sungut di situ. Dan kalau kita melihat kalau keluarga tidak segera mengalami pembaharuan itu, maka keluarga-keluarga itu akan menurunkan sungut-sungut. Dan ingat, sungutan tidak mendatangkan berkat. Selain api Tuhan. Itu juga terdapat 1 Korintus 10 ayat 10. Anda lihat, apakah hasil dari sungut-sungut itu baik? Makanya saya katakan, tidak ada kebenaran di dalam sungutan. Kalau orang bersungut, tidak ada kebenaran di situ. Yang ada di situ adalah hujatan, amarah, dengki, kebencian, kepahitan. Itu adalah hal yang terkandung di dalam sungutan. Kalau saudara bersungut tentang suatu hal, otomatis ada rasa jengkel.
Itu sudah pasti itu. Nah, bagaimana kalau kita punya perasaan itu terhadap Tuhan? Tuhan sudah pelihara kita. Tuhan sudah kasih makan kita. Lalu tiba-tiba muncul dalam hati kita perasaan jengkel sama Tuhan. Nah, sebab itu dikatakan sungut-sungut menyebabkan api Tuhan menyala. 1 Korintus 10 ayat 10. Akhirnya rohani seseorang tidaklah bertumbuh melainkan mati. Nah, itulah sebabnya tidak heran orang Israel yang ada pada masa di zaman Musa, Tuhan tidak izinkan mereka menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Juga bangsa Israel yang hidup di zaman Yesus. Mereka adalah bangsa yang pada waktu itu dikatakan Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Melainkan Yesus pada akhirnya berkata, siapa yang percaya kepadaku. Bukan lagi dia datang kepada bangsa Israel saja, tapi kepada siapa saja bangsa kafir yang mau percaya kepada dia. Karena melihat bangsa ini tidak pernah berubah. Tidak ada suatu keubahan. Tidak pernah mengalami pembaharuan. Nah, perhatikan 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ya. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Maut. Api Tuhan 1. Malaikat maut 2. Apa untungnya bersungut-sungut? Tidak ada. Makanya saya katakan, sekalipun kita pakai firman, kalau kita dasar hatinya sudah bersungut, tidak ada berkat. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada buah. Selain dikatakan api Tuhan, malaikat maut. Maka dari itu tidak ada keubahan. Tidak ada pada akhirnya orang itu mengalami kemajuan rohani. Ya, tidak ada. Kemajuan rohani tidak akan tercapai jika hati, mulut, pikiran dipenuhi dengan sungutan. Demikian juga halnya keluarga, tidak akan ada kemajuan keluarga itu. Dan tidak akan ada keturunan yang menjadi berkat. Selain keturunannya membawa sungutan. Ingat, sungutan ini turun loh. Sampai ke zaman Yesus masih bersungut-sungut. Jadi apa artinya? Turun. Turun ini. Nah, sebabnya kita harus memperhatikan perihal sungutan ini. Harus diangkat dari hati kita. Karena kalau tidak segera hal sungut-sungut ini diangkat dari hati, saudara tidak akan melihat suatu hal yang baik dalam hidup keluarga, nikah, pribadi. Tidak akan ada kemajuan. Yang ada adalah kemunduran rohani. Galatia pada pasal yang keempat. Itu kemunduran. Tidak ada kemajuan, saudara. Maka itu Yesus dengan tegas, kamu mau bersungut-sungut percuma. Kamu mau bersungut-sungut tentang firman yang saya sampaikan, kata Yesus, tentang roti hidup, percuma. Karena setiap orang yang mau datang kepadaku itu ditarik oleh Bapa. Kamu mau bersungut pun tidak ada gunanya. Apa sungut-sungutan itu? Hanya menghasilkan seperti saya katakan tadi, api Tuhan dan malaikat maut. Galatia 4 ayatnya yang ke-9. Ayat 8 sampai 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ya, jadi kita bisa melihat
terjadi kemunduran rohani pada jemaat Galatia. Lebih-lebih lagi mengerikannya pasal 4 ayat 16 dan 17. Justru jemaat Galatia menganggap kebenaran yang disampaikan Rasul Paulus itu bukanlah kebenaran lagi. Karena mereka menganggap apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengacaukan mereka ini, itu yang baik. Ini sudah. Sampai sejauh itu kemunduran rohani. Nah ini mengerikan. Kalau sampai gereja Tuhan mengalami kemunduran rohani sejauh ini. Coba baca ayat 16 dan 17 itu Galatia 4. Apakah ya teruskan? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Jemaat Galatia justru mereka sudah menentang kebenaran yang disampaikan Rasul Paulus. Bayangkan saudara, saking mundurnya rohani itu. Apa yang kebenaran yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus sebagai gembala mereka, hamba Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka anggap itu sebagai suatu musuh. Mereka bermusuhan dengan Rasul Paulus. Mereka bertentangan dengan kebenaran itu. Karena apa? Ayat 17, orang-orang tadi giat untuk apa? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Tidak dengan tulus hati. Rasul Paulus sebagai gembala menunjukkan kebenaran itu untuk menolong jemaat Galatia. Tapi jemaat Galatia merasa apa yang disampaikan Rasul Paulus itu tidak baik untuk mereka. Kalau sampai kerohanian sudah sampai sejauh ini merosotnya, dapat dipastikan bahwa pada saat itu tidak lagi jemaat itu atau orang-orang itu mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya. Mereka sudah tidak mampu lagi memilah akan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka sudah tidak punya keyakinan lagi akan firman Allah yang murni. Ingat, yang murni tidak perlu dikatakan murni. Dia akan nyata lewat proses. Sesuatu yang murni akan nyata lewat ujian justru. Emas menjadi murni lewat api. Emas menjadi murni lewat ditempa. Sesuatu yang murni itu nyata lewat ujian dan proses. Tidak ada sesuatu yang murni itu instan tanpa proses. Sebab itu jemaat Tuhan perhatikan ini. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu seperti orang-orang Yahudi ini. Mereka berbicara kepada Yesus bersungut-sungut. Mereka tidak bicara sama Yesus langsung. Saya mohon maaf. Mereka tidak berbicara kepada Yesus langsung. Tapi mereka berbisik-bisik di antara orang banyak. Apa yang Yesus katakan itu? Dia kan anak Yusuf, tukang kayu. Kenapa dia bilang dia roti hidup? Mereka tidak bicara dengan Yesusnya langsung, tidak. Tapi mereka berbicara dengan orang banyak yang ada di situ. Apa tujuannya? Untuk mempengaruhi hati mereka. Supaya tidak percaya kepada firman yang diberitakan oleh Yesus. Maka itu dikatakan Rasul Paulus. Mereka ada di situ untuk menarik kamu dengan maksud yang tidak tulus. Apa tujuannya sekarang orang? Coba. Ada dua hal tujuan hidup manusia di dunia ini. Di dunia ya. Untuk bertahan hidup, makan minum ya. Itu salah satunya. Tapi yang utama biasanya orang tujuannya apa sih sebenarnya? Saya sebutkan sudah minggu lalu. Mamon. Uang. Tapi ketika orang sudah mengalami kemerosotan rohani, mereka tidak akan bisa menyadari itu. Bahwa mereka sedang ditarik. Sebab ada mamon di sana yang diinginkan. Ada mamon di sana yang diharapkan. Sedangkan Rasul Paulus menyampaikan kebenaran untuk keselamatan jiwa jemaat Galatia. Tapi jemaat Galatia begitu mudah ditarik oleh orang-orang ini. Dikatakan apa? Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Tidak salah kata Rasul Paulus ayat 18,
Baik kalau dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Tapi ini mereka justru tujuannya tidak baik. Rasul Paulus tahu. Dan Rasul Paulus bicara kepada jemaat Galatia itu. Saudara perhatikan, kemerosotan rohani terjadi pada jemaat Galatia. Itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Jemaat Galatia mengalami kemunduran rohani yang sangat dalam. Bahkan Rasul Paulus katakan kepada jemaat tentang jemaat Galatia. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, jadi kita melihat kemerosotan rohani menyebabkan jemaat Galatia sudah tidak lagi mempergunakan kemerdekaannya sebagaimana seharusnya. Dikasih kemerdekaan. Dalam pelayanan kita di tempat ini tidak ada yang kita seorang pun diperlakukan seperti budak tentunya. Tetapi jangan salah gunakan kemerdekaan kita yang diberikan Tuhan untuk melayani Tuhan. Jangan pakai kemerdekaan itu justru untuk kita berbuat semena-mena dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin manusia saya siapapun tidak bisa mungkin. Tetapi Tuhan itu bisa memberi, Tuhan bisa mengambil kepercayaan itu dengan mudahnya. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 8. Nah, orang yang bersungut-sungut selain mengalami kemerosotan rohani, juga menunjukkan yang kedua, iman mereka bobrok. Itu diberi contoh 2 Timotius 3 ayat 8. Jadi supaya jemaat berhati-hati, menjadi dewasa, menjadi bijaksana di dalam melihat, menilai setiap tujuan dan maksud hati dari sebuah pelayanan. Kita mungkin berpikir semua baik. Semua baik. Tapi saudara, kita harus punya hikmat, pertimbangan. Jangan sampai kita pada akhirnya seperti jemaat Galatia diseret menjauh dari Tuhan. Dengan cara-cara orang Yahudi, Saduki, Farisi dan ahli Taurat ini. Mempengaruhi jemaat Galatia. Menyeret mereka. Mereka tidak berbisik atau berbicara kepada Yesus, tapi mereka berbisik kepada orang-orang banyak di sekitar mereka. Berusaha mempengaruhi hati mereka. Dan terbukti itu berhasil. Kenapa itu berhasil? Nanti saudara baca dalam Yohanes 6. Begitu banyak orang yang menganggap perkataan Yesus keras. Dan meninggalkan Yesus. Apa yang menyebabkan mereka berpikir, apa yang Yesus katakan keras? Sebabnya semua dimulai dari pengaruh orang-orang Yahudi. Di ayat 41. Ingat saudara ya. Ayat 41 adalah awal di mana menyebabkan semua orang banyak itu pada akhirnya berpikir apa yang Yesus katakan keras. Apa pengaruhnya? Ya, sangat berpengaruh. Sebab itu jemaat harus punya pendirian. Hari ini dunia ini kejam. Orang bisa main sikut biarpun sudah saling kenal, bahkan sesama saudara pun bisa saling sikut. Semua demi keuntungan pribadi. Semua demi mamon. Sebab itu jangan sampai mudah anak-anak Tuhan kita diperdaya. Yang sudah menikmati kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ibarat pohon itu sudah berakar dengan baik, sudah ketemu saluran airnya, sudah hijau daunnya, bahkan sudah berbuah, sudah berulang-ulang kali dituai. Bayangkan kalau sampai pohon itu harus tercabut untuk ditanam di tempat yang baru. Dipindah pohon itu.
yang sudah tadinya menemukan batang airnya. Apakah mungkin dia akan mengalami hal yang sama seperti di tempat sebelumnya? Bahwa di tempat yang berikutnya dia juga akan menuai, akan ada buah untuk dituai. Kemungkinannya sangat kecil ketika pohon yang saudara sudah tanam, sudah berbuah, saudara cabut, saudara tanam di tempat baru. Kemungkinannya dia pasti mati. Pernahkah saudara, saya saja waktu di KWND ada pohon durian, karena pohon durian itu ada di tengah. Saya tanya, bisakah dipindah dia ketika sudah umurnya sudah agak besar? Mereka bilang kemungkinan besar ketika pohon ini dipindah, dia pasti mati. Dia pasti mati di situ. Dia tidak bisa bertumbuh lagi. Ada umurnya, mungkin ketika dia masih agak kecil dia dipindah masih bisa. Tapi kalau dia sudah mulai besar, mau dipindah pasti mati. Ya, saudara pernah lihat pohon-pohon yang berbuah, dicabut dari tempatnya, dipindah di tempat baru. Adakah berhasil dia berbuah? Pasti mati. Sebab itu Rasul Paulus begitu menyayangkan jemaat Galatia. Adakah kamu sebodoh itu, dia katakan dalam Galatia 3. Kamu memulai dengan roh, kamu mengakhiri dengan daging. Kamu telah mudah berpaling dari kebenaran. Karena sayang, sudah tertanam, sudah mendapatkan batang airnya, sudah berbuah. Lalu tercabut, ditanam di tempat yang lain. Justru mati Rasul Paulus dapati. Maka itu, waktu Yesus minta kepada penjaga kebun anggur itu, melihat pohon ara yang tidak berbuah itu, apakah yang dilakukan oleh penjaga itu? Saya tanya. Dia cabutkah pohon itu? Dia pindahkah di tempat baru supaya dia berbuah? Jawabannya tidak. Apa kata penjaga kebun anggur itu? Tuhan, berikan aku 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul sekelilingnya. Memberinya pupuk lagi. Siapa tahu tahun depan dia berbuah. Tidak ada pikiran dari penjaga itu. Karena dia tidak berbuah di tempat itu. Penjaga itu katakan, saya cabut Jo, saya pindah di tempat yang baru Tuhan. Supaya dia berbuah. Boas pun berkata hal yang sama kepada Rut. Rut, jangan pergi ke ladang lain. Di sini saja, meskipun kau hanya memungut bulir-bulir jelai gandum. Karena di situ sudah ditemukan, sudah berhasil, sudah berbuah. Dan prinsipnya kalau tidak berbuah bukan diangkat, cabut pindah tempat. Tapi diusahakan sekelilingnya. Dibaharui sekelilingnya. Kita kadang merasa, kenapa saya tidak bertumbuh? Apakah saya perlu berada di tempat lain untuk bertumbuh dan berbuah? Terkadang kita tidak mengusahakan sekeliling dulu. Kita memperbaiki keadaan kita dulu. Kadang pikiran kita segera saya mau pindah dari tempat kerja ini. Karena di tempat kerja ini saya tidak mendapatkan benefit yang saya harapkan. Kadang kita tidak berjuang dulu, kita tidak bergumul, kita tidak menggali sekelilingnya. Yang padahal kalau kita lakukan, siapa tahu tahun depan justru sebenarnya kita berbuah di situ. Mungkin kita merasa kenapa saya kerja di sini, saya stuck jadi bawahan terus. Tidak pernah naik pangkat saya. Saya mau pindah, siapa tahu saya bisa naik jabatan. Sebenarnya coba kita perbaiki dulu sekeliling kita. Digali dulu. Ditaruh di situ pupuk dulu. Kita perbaiki tanahnya. Bukan dicabut, dipindah. Tidak, prinsipnya tidak begitu. Justru mati. Ya, justru yang ada adalah mati. 2 Timotius 3 ayat 8. Kita melihat contoh iman yang bobrok dari orang-orang yang bersungut-sungut. Sebab itu sekalipun banyak kesulitan dan kesukaran di mana saudara berada, jangan bersungut-sungut. Jangan berpikir, aduh di sini saya tidak bertumbuh, saya mau cari tempat baru. Kalau kita berpikir begitu terus 20-30 kita pindah-pindah tidak berbuah-buah kita. Orang lain di tempat kita sudah setia, dia berbuah pada akhirnya. Ya kan kuncinya kan kesetiaan dalam perkara kecil. Baru kamu dipercaya perkara besar.
Nah kita mungkin berpikir, saya mau langsung perkara besar. Tidak mau perkara kecil. Ya tentu sulit. Mana ada sih kita mau mulai kerja. Saya katakan sama salah satu anak Tuhan lah, saya bilang. Dia bilang, Pak saya susah cari kerja ini Pak. Saya bilang, kenapa kau tidak mau jadi sales? Aduh kalau jadi sales Pak, saya dimarah-marah. Loh, kenapa kau tidak mau jadi sales? Memang semua pekerjaan, saya bilang. Tidak ada pekerjaan di bumi yang kalau kau kerja kau salah, kau tidak dimarah. Ya namanya kita kerja di bumi, di dunia, masa tidak dimarah? Kenapa kau tidak mau jadi sales? Capek. Kenapa kau tidak mau kerja jadi OB saja? Itu kan pekerjaan. Aduh, capek. Loh jadi apa? Jadi sebenarnya apa intinya? Malas. Saya bilang banyak pekerjaan. Kadang kita maunya, wah saya mau yang pekerjaan itu tinggal duduk, lalu saya dapat uang. Ada. Jadi pengemis. Duduk dapat uang. Habis itu diangkat Satpol PP. Silakan. Tidak ada. Saudara jangan berpikir mau lebih baik. Sebab itu penjaga kebun anggur itu bilang, saya usahakan dulu tanahnya. Tidak dicabut. Tidak dipindah. Tok. Karena tidak berbuah. Tidak. Diusahakan tanah sekitarnya dulu. Sampai jadi. Itu begitu. Kita harus begitu. Saat dimana kita berada bekerja, tinggal, berusaha, melayani. Pikiran nomor satu ketika kenapa kita belum mengalami pertumbuhan dan buah. Kita harus perbaiki dulu diri kita. Setiap tempat kita bisa jadi berkat seperti Yusuf. Asalkan diri kita sudah dibenahi. Yang dibenahi nomor satu itu sungutan kita. Yang begitu banyak bersungut-sungut mungkin selama ini. Itu harus dibenahi. Karena itu racun di dalam tubuh. Yang menyebabkan kenapa kita tidak pernah berbuah. Malah mengalami kemerosotan dan kemunduran. Bahkan ujung-ujungnya mereka mengatakan perkataan Yesus ini keras. Dan mereka meninggalkan Yesus. Nah mari perhatikan dengan baik 2 Timotius 3 ayat 8. Apa yang terjadi pada dua orang ini? Diberi nama Yanes dan Yambres. Memang nama mereka Yanes dan Yambres. Mudah-mudahan jemaat Tuhan tidak ada bernama di sini Yanes. Adiknya Yambres. Siapa papa mamanya? Lot. Mudah-mudahan tidak ada ya. Ini nama yang tidak bagus ini. Karena kelakuannya. 2 Timotius 3 ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Ya. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Teruskan. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tidak ada rohani orang bersungut-sungut yang maju. Itu sudah pasti. Ujung-ujungnya kemunduran. Jadi tidak ada kemajuan. Malah tambah lama merosot, kok merosot. Lama-lama seperti orang banyak itu perkataan ini keras, meninggalkan. Itu sudah begitu. Kenapa itu terjadi? Yang pada akhirnya menunjukkan kebodohan mereka. Jadi sangat disayangkan kalau hidup kita di hari ini hanya dipenuhi dengan seperti orang Farisi Saduki. Sungutan. Akhirnya jadinya seperti jemaat Galatia tuh merosot. Seperti Yanes dan Yambres dikatakan kemerosotan mereka nyata. Kemajuan mereka tidak nyata. Berarti kemunduran dong. Kalau tidak maju-maju kan, kalau bukan stuck mundur ke belakang. Itu yang terjadi. Apakah kemunduran itu artinya baik? Tidak.
Semakin mundur kan orang semakin berarti ketinggalan. Orang lain meskipun pelan tapi dia maju. Mana yang lebih baik? Orang yang sudah berada di depan tapi kemudian dia mundur, atau orang yang di belakang tadinya tapi dia jalan, meskipun dia pelan dia jalan tapi dia maju. Siapa yang akan tiba di tempat tujuan pertama kali? Orang yang awal itu berada di depan atau orang yang di belakang tadinya tapi jalannya pelan, meskipun jalannya pelan tapi jalan maju? Pastilah orang yang di belakang ini tadinya meskipun jalannya pelan tapi dia maju. Walaupun dia tertatih-tatih dengan pergumulannya, tapi dia tidak bersungut-sungut. Ya saudara, meskipun hidup kita ini tertatih-tatih, banyak masalahnya, banyak mungkin pergumulan hidup, tapi kita tidak bersungut-sungut, pasti kita maju. Meskipun cuma selangkah demi selangkah demi selangkah. Itu ada kemajuan. Dibanding mereka yang sudah tadinya berada di depan tapi bersungut-sungut, ya mundur. Atau stuck, dia berhenti di situ. Orang lain ini jalan terus maju, lewatin dia. Bab itu bagi saya dalam pekerjaan Tuhan itu bukan menyangkut siapa yang paling lama, siapa yang baru. Tapi siapa yang terus maju, berjalan. Karena garis finish itu mutlak untuk kita sampai ke sana. Tidak bisa kita stuck di jalan atau kita mundur. Kita harus, tujuan kita itu garis finish. Itu tidak bisa ditawar. Maka itu ketika Lot, istri anak-anaknya, tawar-menawar dengan malaikat. Apa yang terjadi? Istri jadi tiang garam, Lot jatuh dengan anak-anaknya. Jangan tawar-menawar, tidak bisa ditawar-menawar itu. Meskipun kita jalannya mungkin tertatih-tatih dengan banyaknya pergumulan, jangan bersungut-sungut. Supaya kita maju. Tidak mungkin kita hidup tidak punya kesusahan, tidak punya masalah, pasti ada. Tapi jangan bersungut. Selain mendatangkan api Tuhan, juga mendatangkan malaikat maut. Apalagi kita lihat ini Yanes dan Yambres, kemajuan mereka tidak nyata. Tidak ada gunanya berbantah-bantah dengan Tuhan. Bab itu firman Tuhan ini mendekati akhir. Tuhan tidak bekerja sama dengan orang-orang yang demikian. Tapi Tuhan bekerja sama dengan orang-orang yang sederhana, yang hidup penuh keyakinan dan penyerahan. Itu yang tidak bersungut, yang dikatakan hidup penuh keyakinan dan penyerahan. Hidupnya sederhana, tidak muluk-muluk. Itu Tuhan bekerja sama dengan mereka. Maka Tuhan katakan kepada yang punya 5 dan 2 talenta, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang setia. Engkau telah menjalankan dengan baik. Tuhan bekerja sama dengan hamba-hambanya, dengan orang-orangnya yang setia, hidup penuh keyakinan dan penyerahan. Meskipun hanya 2 talenta dia pegang dan dia jalankan. Tuhan bekerja sama dengan mereka. Turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu dikatakan. Ya kan? Turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Meskipun cuma 2. Dia kembangkan jadi 4. Tapi yang satu ini, dia hidup muluk-muluk. Apa yang dilakukan oleh yang satu ini? Dia bersungut-sungut sama tuannya. Tuhan, aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Wah, kenapa dia katakan Tuhan itu jahat? Tuhan menuai, di tempat Tuhan tidak menabur. Itu yang dia katakan. Coba kita bacalah, pada saya salah. Dalam Matius pada pasal yang ke-25.
ayatnya yang ke-25 juga. Ayat 24 lah. Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Nah, dia bersungut-sungut. Coba yang 5 talenta, yang 2 talenta. Adakah saudara-saudara mendapatkan mereka bicara sama Tuhan waktu Tuhan yang datang? Tuhan, ini 5 talenta berat sama susah. Dikasih jalan. Atau Tuhan, ini 2 talenta, sedikit sekali. 5 dan 2 sama sekali tidak berkata-kata, bersungut-sungut kepada Tuannya. Dan lihat kemajuan mereka nyata. 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Tapi yang 1 ini, ketika Tuannya datang, bukannya dari 1 menjadi 2, tapi dia bersungut-sungut, dia katakan Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Ini sungutan. Tuhan menuai di mana Tuhan tidak menabur. Lalu apa kata Tuhan itu kepada hamba ini? Karena itu aku takut, ayat 25 dikatakan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Wah, arogan. Karena penuh dengan sungutan, tidak sesuai keinginannya. Maka jawab Tuannya itu. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat dan malas. Hanya itu yang disematkan kepada orang-orang yang bersungut-sungut. Dilabeli oleh Tuhan, jahat dan malas. Orang yang bersungut-sungut itu banyak berkata-kata, tidak banyak berbuat. Sebab itu tidak usah khawatir saudara. Kalau ada orang di sekitar saudara yang datang kepada saudara dan hanya bersungut-sungut kepada saudara, saudara cukup sudah tahu. Orang ini tidak banyak melakukan kebenaran, hanya banyak bicara. Orang yang banyak bersungut-sungut itu tidak banyak melakukan firman. Tidak ada, bahkan mungkin tidak ada. Hanya pintar berbicara. Kalau ditanya, apa yang sudah kau buat? Tidak ada. Pandai mengkritik. Tapi ditanya, bisa? No. Maka itu dikatakan oleh Tuhan itu, hai kau hamba yang jahat dan malas. Tidak banyak berbuat, tapi banyak berkata-kata. Teruskan. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Teruskan. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi bagi Tuhan, Tuhan tidak sulit untuk menggantikan peran orang-orang yang seperti ini. Jadi jangan susah hati kita. Jangan kecewa hati kita menghadapi situasi ini. Jangan susah hati. Keluarga-keluarga, istri-istri, anak-anak, suami-suami. Engkau menghadapi suami, engkau menghadapi istri. Engkau menghadapi keluargamu. Engkau tidak perlu susah. Memang mereka engkau gumuli. Tapi engkau tidak perlu susah. Tuhan itu bekerja lebih besar dari peran satu orang. Maka itu tidak seorang pun lebih besar dari pekerjaan Tuhan. Itu sudah mutlak. Kita harus mengerti umat Tuhan bahwa tidak seorang hamba Tuhan lebih besar dari pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang patut dibanggakan dari seorang manusia, dielu-elukan, dibanding-bandingkan. Semua orang punya kepercayaannya dari Tuhan masing-masing, talentanya masing-masing. Tidak ada hamba Tuhan yang lebih baik, lebih dipakai Tuhan. Semua dipakai Tuhan dengan takarannya masing-masing. Masakan yang dikasih 2 talenta harus kita samakan dengan yang dikasih 5 talenta. Iya kan? Tidak bisa.
Dia dikasih 2 talenta, ya itu sudah kepercayaan Tuhan buat dia. Bukan dia yang memang menginginkan, oh saya mau lebih dari 2 talenta. Tuhan kasih itu, ya dijalankan itu. Kita tidak bisa bilang, ya hamba Tuhan ini hanya 2 talenta, yang itu 5 talenta. Itu kepercayaan Tuhan. Kita tidak bisa membandingkan. Tuhan pakai dia dengan cara itu. Jemaat Tuhan harus semakin kita Tuhan bawa mengerti dan semakin kita memahami cara kerja pekerjaan Tuhan tidak bergantung pada seorang manusia. Dan itu sudah terjadi di tempat ini. Dan kita bisa melihat di tempat ini. Pekerjaan Tuhan itu jalan kok. Ada atau tidak adanya siapapun, saya atau siapapun almarhum atau siapapun, jalan pekerjaan Tuhan. Jadi jangan ada seorang pun, baik jemaat imam yang merasa, hamba Tuhan yang merasa, kalau saya tidak ada, nanti penggembalaan itu rasa. Wah, nanti penggembalaan itu dia rasa itu, kalau saya tidak ada itu, tobat. So, ada perpuluhan dikasih kembali. Tidak ada. Tuhan bisa menggantikan orang dengan yang jauh lebih. Sebab itu dikatakan Tuhan, sudah seharusnya ku ambil talentamu, ku kasih kepada yang menjalankan talenta. Dan saya percaya itu. Dan saya sudah melihat cara kerja Tuhan. Tuhan tidak bergantung kepada saya, kepada hambanya Haniel, hambanya Hizkia, kepada imam, kepada Tuhan tidak bergantung kepada kita. Kita yang harusnya bergantung sama Tuhan. Tuhan tidak pusing kita itu sungguh-sungguh setia, kalau tidak setia diganti. Itu bagi Tuhan tidak sulit. Jadi jangan kita merasa, oh saya dibutuhkan Tuhan di tempat ini, saya penting. Tidak ada yang penting. Tuhan bisa ganti siapa saja. Kalau Tuhan dapati tidak setia, Tuhan bisa ambil talentanya, kasih kepada yang setia. Maka itu dikatakan, Saul sudah tidak lagi dipenuhi oleh roh. Tapi Saul meskipun kedudukannya sebagai raja, tapi Daud sudah dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul. Tuhan bisa ganti orang dengan mudah. Mencabut, memasang. Itu semua ada dalam kehendak Tuhan. Nah maka dari itu bersungut-sungut kata Yesus tidak ada gunanya. Tidak seorang pun datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi percuma kita sudah bersungut-sungut banyak. Tapi kita tidak bisa sampai kepada Dia. Yohanes 1 ayat 12. Sebab itu kepada yang percaya kepadanya. Mari saya minta hambanya Hizkia. Maju ke depan dan juga semua pemain musik dan singan. Yohanes 1 ayat 12. Kepada siapa Yesus bekerja sama? Tuhan bekerja sama. Dikatakan di sana ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Teruskan. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Tuhan tidak perlu orang kaya. Tuhan tidak perlu orang berkedudukan yang merasa penting. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang menaruh keyakinan, yang berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh. Dalam pekerjaan Tuhan, dalam ladang Tuhan itu, Tuhan mencari yang setia. Kenapa Rut dipilih oleh Boas? Karena dilihat oleh Boas, Rut itu setia. Telah kulihat kebaikanmu, tetap setia. Boas melihat Rut, bukan karena Rut seorang yang dari latar belakang keluarga bangsawan di Israel. Kalau dilihat latar belakangnya, bangsa kafir. Tapi Boas begitu tertarik melihat Rut. Karena jika yang lain pada waktu itu bekerja sebagai pegawai dari Boas, Rut bukan. Tapi Rut dia lihat setia dia. Memungut hanya bulir-bulir. Sedikit tapi dia setia di situ sampai sore. Meskipun kita punya jabatan, kedudukan, tapi kalau kita suka bersungut-sungut sama Tuhan, tidak pernah sampai kita sama Tuhan. Tidak akan kita maju, dikatakan firman Allah.
Tuhan tolong kita semua hindari sungutan dalam perjalanan hidup kita. Perbanyak percaya, berserah, setia, dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan banyak mengingini apa yang Tuhan kasih, syukuri. Kalau belum berbuah, jangan cabut. Tapi apa yang dilakukan? Perbaiki tanah sekitarnya dulu. Itu kita lakukan. Lakukan itu. Firman sudah memberi pedoman. Kalau juga tidak kita berhasil, berarti kita keras hati. Itu saja. Karena firman sudah kasih semua cara untuk supaya kita mengalami perubahan. Kalau sampai belum berubah juga, kita keras hati. Kalau sampai pohon itu tidak berbuah juga, pohon itu cuma satu pilihan. Bukan dicabut, tapi ditebang dan dibuang. Mari kita datang kepada Tuhan, tetap setia. Saudara, kita semua bangkit berdiri dari tempat kita masing-masing. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat. Berapa banyak kita sudah melihat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis. Jangan bersungut-sungut lagi. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu. Kulihat jemaat Tuhan kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Jika saudara merasa kasih Tuhan malam sampai akhirnya, bahwa Tuhan telah begitu banyak memelihara hidupku, saya tidak boleh bersungut-sungut. Saya harus melayani Tuhan dengan setia. Kita angkat tangan kita. Aku lihat kebaikan, yang telah melihat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Tidak usah khawatir, saudara. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati. Sekali lagi. Ku tetap setia. Ku lihat kebaikan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati refrennya kembali. Kira-kira tetap setia.